Mas Bram tuh bos beras. Aku dikasih rumah, aku dikasih mobil sama Mas Bram ini. Nah ini ngajakin dan tawarannya nggak 100-200. Dia mau ngasih aku 2 juta waktu itu. Gimana aku nggak tergiur. 2 juta asal mau nemenin dia jalan keluar setelah kerja. Ya udah om, mau om. Aku keluar. Itu pertama kali aku jalan. Yang tadinya aku nggak pernah itu nerima job yang di luar warung ya, di luar warung remang-remang itu. Pertama kali aku jalan sama Mas Bram. Mas Bram tuh bos beras ternyata. Dia tertarik sama aku pas setelah aku pasang susuk itu. Jadi akhirnya kenalan, dia tuh baik. Beda sama pelanggan lain yang rese, nuil apa segala macam, dia enggak sopan. Jadi aku sebagai wanita juga kan enggak munafik ya, kalau dihargain seperti itu. Ada juga rasa seneng. Deket, tiap hari dia main ke warung, tiap hari aku dijajanin, ditransferin ya kayak orang udah pacaran aja lah, gimana gitu kan. Sampai yang paling gongnya banget, aku tuh sampai dibeliin rumah sama Mas Bram. Karena Mas Bram ngomong, aku tuh suka sama kamu tuh karena kamu tuh nggak lebay katanya. Itu baru berjalan berapa bulan? Itu tuh berjalan setelah kan perkenalan ya, sebulan 2 bulan masih jalan biasa aja, masih kayak pacaran. Nah ketiga bulannya itu kita udah kayak mendalam banget tuh. Ya terus terang kita udah kayak suami istri aja gitu, melakukan yang berhubungan kayak gitu kan. Setelah 3 bulan, Mas Bram itu kayak udah jatuh cinta banget lah sama aku. Karena akunya memang nggak kayak yang lain-lain gitu, minta. Aku enggak, tipenya aku nggak mau minta. Aku pengennya, ya nih mas, gini nih ibu nih anakku kayak gini nih, kasihan nih. Ya pokoknya cerita lah, aku kalau misalkan ada apa-apa cerita ke Mas Bram gitu. Terus aku juga kalau dia ngomong jangan ya aku nurut gitu akunya kayak anggap dia tuh kayak suamiku lah, meskipun kita belum nikah ya. Akhirnya Mas Bram tuh kayak udah kena sama susukku ini nih, yang mulutku ini nih. Aku ngomong kan, Mas Bram ini gimana ya, rumah orang tua mau rubuh, gituin kan, aku nggak punya uang nih, bisa minta tolong nggak? Awalnya begitu. Terus kata Mas Bram, kamu kayak ngomong sama siapa katanya, harusnya ngomong tuh dari dulu. Dikasih makanya duitnya, nih buat benerin rumah ibu kamu, terus nanti besok sama aku ikut jalan katanya. Aku pikir jalan kayak biasa ke mall, beli baju apa gitu kan. Ternyata aku seneng banget itu waktu itu. Disuruh tanda tangan Jadi dia tuh ternyata udah nyiapin rumah itu atas namaku. Nggak susah sama sekali, nggak mesti rayu-rayu atau apapun itu ya. Tanda tangan katanya, ini namamu, ini rumahmu sekarang, ini kuncinya. Terus tiba-tiba dia nyuruh orang nelfon, bawa ya sekarang katanya ke alamat ini katanya. Mobil dateng. Udah keberuntunganku satu-satunya kayak udah kepake seumur hidup lah. Aku dikasih rumah, aku dikasih mobil sama Mas Bram ini. Mas Bram ngomong gini, awas ya kamu, aku pasti mantau kamu katanya, jangan macem-macem ya sama yang lain. Kamu nggak apa-apa kerja di situ, asal jangan macem-macem lah. Kan karena aku kan cuma sama Mas Bram aja sampai jalan gitu kan. Kalau Kerja masih? Kerja masih. Jadi tiap malam datang Mas Bram? Tiap malam datang, tapi cuma ya kayak gitu aja, nemenin minum, yang ngelayanin gitulah. Udah berjalan aku kayak seneng banget itu, hidupku bergelimangan harta lah, uang tuh ada lah istilahnya kan, untuk anak, untuk orang tuh udah nggak mikirin lagi. Gajiku itu kayaknya nggak ada apa-apanya lah dibandingin dari Mas Bram ini. Mas Bram ngasih aku bener-bener banyak banget, sampai tabungan udah disiapin gitu. 6 bulan perkenalan kita jalan, istrinya tahu gitu, ngelabrak aku lah. Aku dibilang ya aku apa kamu bikin suamiku
lupa katanya, semua harta dikuras kata si istrinya itu. Wah udah kayaknya kalau misalkan nggak ada orang, nggak dipisahin ya aku babak belur di situ sama istrinya kayaknya. Singkat cerita, setelah kejadian itu aku sama Mas Bram putus, udah selesai gitu. Tapi rumah, mobil masih aman. Mulai tuh Mang ada tanda-tanda perubahan di badanku. Ini udah di rumah, di kampung? Udah di kampung. Kan suamiku ninggal ya di kampung, di rumah yang aku tempatin itu loh. Apa ya, ada tanda-tanda yang mulai bikin aku tuh kayak, apa ini karmanya gitu, apa ini efeknya. Karena udah lama banget kan setelah kejadian pasang susuk itu Mang aku belum datang lagi ke si Mbah tuh. Pokoknya nggak ke situ-situ lagi karena ngerasanya udah enak. Tiba-tiba aku udah tobat, udah nikah, udah enak lah. Kok di muka kayak ada bisul, banyak banget Mang kayak bisul, kayak jerawat, sakit gitu. Di bibir juga pada melepuh. Apa ini efeknya kan? Apa karena aku udah mulai menjalankan sholat? Jadi semuanya kayak keluar Mang Terus di bagian ini, ya mohon maaf ya, kayak kanker payudara gitu Mang Aku periksain ke dokter kan. Kok kata dokternya ini mah bukan kanker katanya, ini mah kayak bisul aja kata dokternya gitu. Tapi bau banget Mang jadi udah mengeluarkan kayak lendir gitu tuh, kayak nanah gitu. Udah gitu apalagi bagian bawah ya, aduh bau banget. Aku kayak ngerasa kayak kanker, pikiranku kanker aja gitu, karena bau banget, kayak keputihan tapi bau gitu. Udah aku juga yang sebagai yang ngerasain kayak jijik banget gitu ya. Udah berapa lama aku tuh baru tuh cerita ke adek tentang bahwa aku tuh masang susuk.